warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus Biru. Oke, jadi teman-teman di sini kita bersama dengan narasumber kita yang sangat amat inspiratif dan juga luar biasa, terutama bagi kita semua yang ingin, menjadi pengusaha atau ingin terjun di dunia usaha atau bahkan yang sudah terjun dalam dunia usaha itu sendiri. Mungkin bisa kita sapa dulu, narasumber kita. Halo Mbak. Hai semuanya, selamat pagi Sobat Kampus Biru. Oke, jadi mungkin sebelum kita memperkenalkan lebih dalam, lebih detail lagi narasumber kita ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syakira Aula Firmayanti yang akan menemani, FEB Podcast di episode 15 kali ini. Baik, jadi sekarang kita mungkin akan membaca sedikit CV tentang, narasumber kita ini ya. Baik, beliau ini adalah, Mbak Indah Purwanti Ningsih SE. Beliau adalah brand owner dari Indah Mutiara Lombok yang bergerak di bidang fashion dan juga aksesoris mutiara Lombok, dan juga beliau merupakan brand owner dari, produk-produk lain yang bergerak di bidang skincare, frozen food, kuliner, dan juga, lain-lain gitu. Kemudian selain dikenal sebagai entrepreneur, beliau juga memiliki banyak prestasi, di antaranya menjadi lulusan terbaik Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 2010, kemudian penerima penghargaan Wirausaha Muda Mandiri tahun 2013, lalu alumni berprestasi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2018, serta dipercaya menjadi juri di berbagai kompetisi kewirausahaan tingkat nasional maupun daerah. Kemudian beliau juga merupakan founder dari Lombok Womanpreneur Club dan saat ini aktif sebagai Presiden Lions Club Cosmos Stellar Mandalika. Ini merupakan kehormatan yang sangat amat besar bagi saya untuk menjadi host di episode kali ini ya, Mbak. Oke, mungkin, selanjutnya kita bisa langsung saja, Mbak, ya, ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman kampus biru udah nggak sabar juga untuk, bertanya tentang ini. Oke, mungkin, untuk pertanyaan pertama, mungkin boleh Mbak ceritakan nih bagaimana pengalaman awal mula Mbak untuk, merintis bisnis Mbak? Kalau untuk merintis bisnis, saya mulainya dari tahun 2012 Syakira. Kalau sekarang bisnisnya udah ada beberapa brand ya, cuman aku mau cerita bisnis pertama aku, namanya Indah Mutiara Lombok. Tahun 2012, waktu itu aku baru resign dari seorang bankir. Sama nih, karena kuliahnya jurusan ekonomi ya, fakultas ekonomi. Waktu itu aku ambil studi keuangan dan perbankan. Jadi aku pengennya lulus jadi bankir dan alhamdulillah itu terwujud. Tapi Syakira itu hampir 2 tahun aku jadi bankir. Ada satu momen yang bikin aku untuk memutuskan jadi entrepreneur atau wirausaha. Tahun 2012 aku mulai bisnisnya tanpa modal Syakira. Jadi waktu itu modalnya hanya gadget sama paket data, which is adik-adik mahasiswa semua pakai ya, pakai handphone sama pakai data. Aku datang ke toko-toko mutiara yang ada di Lombok, terus aku foto-foto gitu Syakira, terus aku posting. Tahun 2012 platform yang lagi happening itu adalah Facebook dan Twitter. Jadi aku posting di sana dan luar biasa animonya, ternyata banyak yang berminat dari foto-foto yang aku posting. Hampir tanpa modal karena mereka order dari foto itu, mereka transfer dulu terus aku belanjakan di supplier toko. Jadi itu berlangsung selama 2 tahun Syakira. Aku pakai sistem keuangan karena aku mahasiswa ekonomi, latar belakangnya ada materi tentang keuangan dan akuntansi. Jadi aku catat semua yang masuk dan yang keluar. Aku pisahkan antara uang bisnis sama uang pribadi. 2 tahun berjalan, 2014 aku bangun galeri. Yang pertama kali itu di Mataram. Gitu. Dan so far sampai sekarang ya, kita ada galeri di Kota Mataram, kita ada stokis di Labuan Bajo, kita aktif pameran baik dalam maupun luar negeri ya. Tahun 2014 pameran luar negeri pertama aku di Lebanon, habis itu nyambung ke negara-negara lain ya. Kita udah ke Singapura, Malaysia, ke India, ke China, dan ke beberapa negara. Udah ekspor juga dan masih tetap aktif dari 2012 karena platformnya online, dan saat ini kita juga masih ada di online baik sosial media maupun di marketplace seperti itu.
keren banget nih Sobat Kampus Biru. Oke mungkin, kan ini Ibu, Mbak dari 2012 ya, jadi nggak setelah lulus, kuliah nggak langsung gitu ya, Mbak, ya. Nah, apakah, menjadi entrepreneurship itu sudah ada di cita-cita Mbak sejak awal gitu? Actually not. Oh, Jadi aku tuh latar belakangnya malah pendidikan kayak Syakira gitu. Jadi aku dari semester 3 itu aktif jadi asdos di Universitas Brawijaya sampai aku lulus. Kemudian aku aktif nulis karya tulis ilmiah gitu. Jadi memang orang tuaku dan dosenku tuh mikir aku akan jadi dosen gitu ya. Tapi mungkin itu takdir Allah, jadi aku udah jadi bankir, terus aku belajar tentang bisnis sampai sekarang aku juga tetap belajar, aku punya mentor dan karena jiwaku ini jiwa pendidikan Syakira, jadi aku balik lagi ke kampus. Saat ini aku menjadi mahasiswa pasca sarjana program kajian wanita. wah keren banget. Itu gimana itu Bu selama, bagaimana Ibu me-manage waktu dalam, pelajaran Ibu dan juga, usahanya? Sebenarnya ini kan baru semester 1 ya, aku kayak masih adaptasi gitu sih sama dunia kampus karena selama ini kan kita waktunya banyak ke organisasi, ke bisnis sama keluarga. Jadi aku bagi lagi waktunya sama kampus gitu. Tapi ya alhamdulillah so far aku masih bisa manage dan ternyata yang kita kurangin tuh waktu buat nongki Syakira. Oh Waktu nongki gitu. kita substitusikan jadi waktu untuk kuliah. Jadi semakin Mmm. produktif waktu kita sekarang. Wah keren banget sih Ibu. Oke, dari cerita-cerita Ibu itu, kira-kira apa tantangan yang Mbak rasakan saat, meniti karir untuk menjadi pengusaha? Tantangannya itu sebenarnya kalau di business owner itu SDM. Mmm, Sampai sekarang pun dan sampai detik ini pun banyak banget teman-teman UMKM, teman-teman business owner yang curhat gitu ya. Karena kan kita ada di satu komunitas namanya Lombok Womenpreneur Club. Di situ ada ratusan perempuan wirausaha. Jadi kita hampir tiap bulan ada kegiatan ketemuan gitu untuk sharing. Namanya Women Talk Syakira. Nah, siang ini nih kegiatannya. Jadi kita sering sharing gitu. Salah satunya isunya tantangannya tuh memang SDM. Bagaimana kita membangun SDM kita supaya sesuai dengan visi misi perusahaan. Yang kedua, tantangan berikutnya adalah makroekonomi Syakira. Jadi 2018 itu lumayan kita ada di gempa ya, gempa iya. bumi which is itu juga berdampak terhadap bisnis kita. Belum pulih gempa kita udah menghadapi Covid 2019 Mmm, sampai 2021. Itu pun juga tantangan luar biasa karena market behavior berubah. Yang tadinya orang belanja mutiara itu bisa langsung, bisa pameran face to face, karena ada Covid mereka harus online gitu kan. Jadi mmm, kita harus jadi pengusaha yang adaptif. Kita live tiap hari karena kalau untuk mutiara perhiasan itu kan juga harus diliatin skala milimeternya gitu, kalau dipakai kayak gimana dan sebagainya. Dan itu alhamdulillah nolong kita waktu zaman Covid. Dan sekarang kita udah mulai transisi ya, dan mhm, luar biasa tantangannya yang sekarang ya bagaimana ada lesu ekonomi gitu ya, mmm, rupiahnya melemah dan sebagainya. Semua punya tantangan dan business owner itu harus adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen gitu. mmm, Tantangannya dua itu. Yang pertama SDM, yang kedua adalah perubahan makroekonomi yang mhm. bisa mempengaruhi customer behavior kita. Nah, I see. Nah, dari, tantangan-tantangan itu, apa pernah Mbak Indah itu merasa kayak, hampir menyerah gitu, Mbak? Mungkin banyak dari kita kan kalau misalnya udah dapat tantangan atau dapat kesusahan itu kayak, "Aduh kayaknya nyerah aja deh." Apa pernah Mbak merasakan seperti itu? Kalau nyerah enggak, Mmm, karena salah satu poin dari seorang wirausaha itu adalah pantang menyerah iya Syakira. iya. Kita boleh melihat beberapa business owner yang bisnisnya buka tutup. Tapi Mmm, kalau kita amatin mereka yang penting nggak boleh nyerah gitu. mmm, Jadi aku pernah punya bisnis dan itu tutup. Karena apa? Karena ada beberapa faktor yang membuat aku kayak ya udah ya kayaknya waktunya habis di sini dan energiku juga habis gitu. Jadi aku harus fokus kepada bisnis yang baru yang peluangnya lebih bagus, prospeknya lebih bagus. Itu adalah karakter entrepreneurship. nah, Jadi dia berani untuk memulai yang baru, berani untuk mengambil resiko, tapi tidak menyerah terhadap keadaan. mhm. Nah, begitu ya teman-teman Sobat Biru ya. Ini sepertinya bukan hanya terkait
usaha ya Bu ya untuk menyerah itu terkait, di dunia perkuliahan juga seperti itu ya teman-teman ya. Kita tidak boleh gampang menyerah teman-teman, coba aja semuanya. Oke, mungkin selanjutnya karena, Syakira lihat Mbak Indah ini kan sosok inspiratif bagi kita perempuan terutama yang, ingin terjun di dunia usaha juga. Mungkin, bagaimana pandangan Mbak Indah tentang perempuan-perempuan yang ingin mulai bisnis pada, akhir-akhir ini? Aku sih appreciate, aku senang banget dan semangat. Kalau bisa teman-teman cari circle yang bisa membantu teman-teman untuk maju. Jadi kalau kita mau jadi anak pintar, gaulnya sama anak pintar. Kalau kita mau jadi entrepreneur, gaullah sama sesama entrepreneur. Karena apa? Karena di circle itulah kalian bisa menemukan orang-orang yang bisa saling menyemangatin, orang-orang yang kalau kita punya masalah, kita bisa bertukar pikiran karena bidang kita sama. Gitu. Jadi saya juga senang banget kalau makin banyak perempuan yang memulai bisnis itu ada satu tagline, when women succeed we all win. Gitu, ketika semua perempuan itu bisa sukses, jadi kita semuanya menang gitu. Karena perempuan yang punya mandiri secara finansial, mereka itu punya kekuatan untuk mengambil keputusan, Syakira. Kalian bayangin kalau perempuan-perempuan masih bergantung terhadap orang lain ya. Yang pertama terhadap orang tua atau terhadap pasangan hidup gitu. Mereka-mereka yang selalu bergantung, selamanya mereka akan bergantung dan kita nggak tahu ke depan seperti apa pasangan kita atau orang tua kita gitu. Jadi kalau mereka punya mandiri secara finansial, mereka lebih berani, mereka lebih punya power untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk diri mereka gitu. Baik, nah untuk mengambil keputusan nih Mbak, jujur itu, suatu kata yang bisa dibilang mudah diucapkan tapi untuk sulit gitu untuk dilakukan Mbak ya. Apa ada Mbak pesan untuk kita semua itu termasuk saya karena, terutama yang takut untuk melangkah Mbak. Jadi saya dulu juga sebenarnya ini sedikit TMI ya teman-teman Kampus Biru. Saya dulu dari semester 1 itu Mbak sangat amat ingin untuk memiliki usaha sendiri gitu. Sama teman saya juga seperti itu Mbak. Tapi kita pertama bingung kita mau mulai dari mana, kita harus apa, terus juga kita takut untuk, apa ya, kayak takut untuk memulai. Waktu itu juga udah, ada kita usaha cuma itu untuk memenuhi persyaratan mata kuliah aja, iya tugas. Setelah itu, setelah tugas selesai, udah selesai semuanya Mbak. Itu kira-kira apa pesan Mbak untuk yang seperti itu? Syakira pernah dengar cerita tentang kopi tuku nggak? Belum tuh Mbak. Kopi tuku itu kopinya cukup famous ya di Jakarta. Aku kalau ke Jakarta selalu minum kopi tuku. Jadi itu adalah brand yang dibangun sejak dia memenuhi tugas kuliah. Sampai sekarang dia valuasinya luar biasa. Dia selalu punya kayak gebrakan baru gitu. Produknya juga produk yang gampang masuk ke segmen masyarakat gitu. Jadi kalau saya lihat Syakira, teman-teman itu yang pertama harus komit. Jadi kalau udah punya satu keputusan, kalian harus keluar dari zona nyaman. Seperti saya waktu itu memutuskan resign dari bankir, terus ambil di usaha. Bankir itu kan juga fixed income ya, tiap bulan rajin gak rajin dapat income gitu. Tapi kalau bisnis kan tantangannya luar biasa gitu. Kita selalu berdampingan dengan resiko dan sebagainya. Tapi kita lihat ternyata manfaat aku lebih banyak di bisnis gitu. Dan income aku juga lebih banyak di bisnis. Jadi semua ada plus minusnya. Satu, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Yang kedua, temukan circle-nya. Jadi kalau Syakira bingung, ini aku harus mulai bisnisnya kayak gimana, harus seperti apa, keuangannya seperti apa, marketingnya seperti apa, cari circle itu Syakira. Syakira bisa temukan circle-circle yang sama-sama berwirausaha. Contohnya kayak di klub kita nih, Lombok Mompreneur Club, atau di klub-klub yang lain, atau di klub kampus. Saya kira bangun klubnya di kampus namanya Studentpreneur dan sebagainya. Di sana kita belajar bareng, kita promosi bareng, bikin bazar bareng dan sebagainya. Tapi itu harus ada komitmen Syakira dari awal. Kalau kita udah nyemplung di situ, kita komit dan kita jadiin itu prioritas. Tapi Syakira juga harus tahu bahwa Syakira juga pengusaha mahasiswa ya gitu. Jadi harus ada skala prioritas. Yang pertama kuliahnya dulu, yang kedua bisnisnya. Kalau memang dirasa waktunya nggak memungkinkan, Syakira bisa kolaborasi. Nggak harus semuanya dikerjakan sendiri gitu.
at the end of the day ketika Syakira udah lulus, bisnis ini jalan, Syakira bisa ambil semuanya, bisa kerjain semuanya, totally waktu, tenaga, pikiran di situ semua, gitu. Wah, keren banget. Ini sangat amat meninspiratif ya teman-teman semua. Karena, jujur itu menjadi tantangan saya dari awal banget gitu teman-teman. Baik, mungkin tadi Mbak bahas tentang Lombok Womenpreneur Club itu ya. Nah kira-kira apa yang melatar belakangi Mbak untuk membangun Lombok Womenpreneur Club ini dan itu tuh apa sih isinya Mbak? Iya, jadi Lombok Womenpreneur Club itu latar belakangnya tahun 2017 Syakira. Mmm. Aku sering banget diundang sama Bekraf. Waktu itu Bekraf itu kayak badannya Parekraf, dan kita sering diundang untuk jadi narsum keliling Indonesia. Wah. Jadi waktu itu aku balik ke Malang, aku ke Makassar, ke Samarinda, ke Sumatera ya, di Tanjung Pinang, Bangka Belitung dan sebagainya. Seiring dengan perjalanan itu banyak banget yang DM aku, Syakira, Mbak Indah kapan dong ngisi di Lombok, Mbak Indah bikin dong di Lombok gitu, kelas-kelas bisnis seperti itu. Jadi aku kayak ya udah ya, kenapa aku nggak prioritasin daerahku sendiri gitu. Akhirnya aku bikin kelas itu dan ada keinginan untuk bikin komunitasnya. Jadi komunitas Lombok Womenpreneur Club itu core kegiatannya adalah belajar bisnis. Saya yakin teman-teman yang mulai bisnis itu kayak ibarat gajah, suruh gambar gajah dia nggak tahu ukurannya, nggak tahu warnanya, nggak tahu volumenya seperti apa gitu. Jadi kita belajar bareng untuk menggambar gajah. Sama kayak kita belajar bareng untuk mulai bisnis, mempertahankan bisnis, gimana caranya omset itu naik, isu-isu dari negara ini seperti apa dan gimana caranya kita menghadapinya. Semua itu kita bahas di sana. Terus kita juga ada beberapa kegiatan yang banyak untuk mempromosikan produk-produk member. Kita ada Celebpreneur, Syakira. Celebpreneur itu adalah influencer yang dia juga seorang entrepreneur. Dia bantu kita untuk mempromosikan produk-produk member LWC secara gratis. Ada gerbek member, kita gerbek tempat usahanya, kita promosikan, kita posting di link Instagramnya Lombok Womenpreneur Club. For your information, saya kira link Instagramnya Lombok Womenpreneur Club itu adalah yang tertinggi followernya di antara komunitas-komunitas bisnis yang lain yang ada di NTB. Wah, keren banget. Nah, untuk masuk ke Lombok Womenpreneur Club nih Mbak, apa sudah harus punya usaha dulu atau bisa dari nol? Mungkin banyak teman-teman yang, merasa tertarik tentang, terkait Lombok Womenpreneur Club ini. Jadi kita memang mandatory, syaratnya adalah dia udah punya bisnis. Ah, Gitu. Karena kita pengen membentuk circle business owner, Syakira. Jadi pertama harus perempuan, yang kedua wajib punya bisnis di NTB, dan yang ketiga membayar iuran yang menurut saya sih ringan banget ya, per tahun hanya di 150.000. Dengan fasilitas semua yang ada di LWC bisa dimanfaatin. I see. Nah begitu ya teman-teman Kampus Biru, ini buat kalian mungkin yang, tertarik untuk join, kalian bisa memikirkan bisnis atau mungkin kalian sudah punya bisnis juga bisa langsung, cari-cari nih tentang Lombok Womenpreneur Club, dijamin itu recommended deh ya karena banyak isinya guys ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Mbak kan termasuk mahasiswa yang berprestasi juga di bidang akademik Mbak ya. Jadi, menurut Mbak nih, apa bisnis itu bisa dimulai sejak kuliah? Karena Mbak tadi juga bilang kita harus, eee, harus membagi skala, prioritas kita ini. Kira-kira sebenarnya worth it nggak sih disarankan dimulai saat kuliah atau lebih baik nanti aja sih setelah lulus gitu? Aku malah rekomen adik-adik mulainya saat kuliah. Apalagi jurusan ekonomi dan bisnis ya. Fakultas ekonomi dan bisnis, kalian udah punya teori yang mumpuni terkait ekonomi dan bisnis, praktekkan itu di kuliah. Jadi kalian sambil belajar, sambil praktekin, justru bisnis itu memang 90%-nya belajar, Syakira. Belajar, dipraktekkan. Nanti pas lulus, kalian udah siap lari, gak membangun lagi. Karena kalian udah bangunnya di masa-masa kuliah, pas lulus, kalian udah siap lari sih. Wah, Udah betul. siap memperbesar skala bisnis itu. Betul betul betul. Nah begitu teman-teman nih terutama mungkin, bagi teman-teman Kampus Biru yang semester-semester awal kali ya Mbak ya, itu masih panjang waktu kalian teman-teman untuk memikirkan, bisnis plan-nya, untuk memikirkan berbagai macam yang harus kalian, buat gitu guys, masih banyak waktunya nih.
digunakan waktunya itu guys ya. Ada figurnya loh Syakira. Figur apa Jadi tuh, Mbak? di LBC itu program tahunannya ada Young Womanpreneur Competition. Program kita itu untuk melahirkan entrepreneur muda perempuan. Tahun lalu juaranya itu bisnisnya catering, mahasiswa Unram Wah. gitu. Terus habis itu ada juga yang mahasiswa semester 4, dia jualan cemilan-cemilan yang dijual di Udayana, di CFD. Gitu, aneka cemilan, ada makaroni, keripik atau apa itu yang kiloan itu. Terus ada juga bisnisnya yang dia pakaian linen dengan marketnya yang di Kuta, bule-bule. Oh, I see. Gitu. Itu mahasiswa yang punya. Dan dia masih semester 4, 5, Ih, keren 6 banget. gitu. Jadi kalau kalian berpikir susah memulai bisnis di kampus, itu ada figurnya. Ada figurnya yang kalian sebenarnya bisa belajar dari mereka juga atau dari kita juga di senior-senior yang ada di Lombok Womanpreneur Club. Keren banget. Oh, jadi di Lombok Womanpreneur Club itu juga banyak yang anak-anak muda, Mbak ya? Banyak banget Gen-Z-nya. Wih, tuh guys, keren banget ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian teman-teman ya. Nah, terkait nih Mbak, untuk karena kita mahasiswa ya, kira-kira skill apa nih yang sekarang ini kita harus miliki untuk membangun usaha? Karena kan sekarang ini banyak, kita diserbu oleh AI, kemudian yang berbagai macam hal instan gitu Mbak. Kira-kira hal apa atau skill apa yang sangat amat penting bagi kita miliki? Skill yang penting kalian miliki itu ada 2 sih saranku. 1, manage sosial media. Manage sosial media itu kalian bisa main di Instagram, di Facebook atau di TikTok. Kalian harus baca algoritmanya, kalian harus bisa nge-live, kalian harus bisa pasang ads dan sebagainya. Yang kedua, skill konten. Konten itu saya yakin semua adik-adik mahasiswa bisa konten. Mau edit foto, mau edit video, lebih jago daripada kita yang milenial gitu. Jadi 2 skill itu sih yang wajib kalian punya untuk mulai bisnis. Dan skill ini itu sebenarnya kalian gak butuh modal. Iya. Karena modal kalian handphone kalian udah punya, tinggal download aplikasi aja, Betul. tinggal kalian manage sosial media, bikin toko online dan sebagainya. Karena mulai bisnis itu sebenarnya nggak harus pakai modal, saya kira. Kalau kalian kecentok dengan modal, kalian bisa mulai dari kayak aku, dari dropshipper, reseller, jualin produk orang. Yang penting cuan, gitu. Dari situ kita belajar sampai kita lulus, kita udah punya produk sendiri. Itu perjalanan yang harus kalian nikmatin selama jadi mahasiswa sampai lulus nanti. Baik, jadi intinya kita manfaatkan dulu apa yang ada Mbak ya, baru langsung mulai, jangan terlalu banyak mikir. Karena saya dari dulu juga seperti itu, terlalu banyak mikir, belum punya ini, jadi gak jalan-jalan. Iya, padahal banyak banget resources yang bisa kamu gali untuk jualan ya. Betul. Nggak harus pakai modal, tapi untuk memperbesar skala bisnis memang perlu modal. Contoh IML dari dropshipper, dari online doang, terus tiba-tiba pengen punya toko. Nah itu bisnisnya pakai modal karena kan perlu bangun toko, interior dan sebagainya. Tapi kalau untuk mulai bisnis tanpa modal bisa. Oh iya, jadi itu untuk memperbesarnya lagi itu kan udah ada tabungan dari sebelumnya itu Mbak ya. Iya. Oke. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih Mbak, kira-kira kalau Mbak bisa mengulang kembali menjadi mahasiswa, kira-kira apa hal yang ingin Mbak lakukan lebih awal gitu Mbak? Kalau aku pertama pasti aku akan mulai bisnis lebih awal. Oh gitu. Jadi aku mulai bisnisnya di tahun 2012. Bisnis aku udah lulus 2 tahun dari S1. Kalau aku boleh mengulang, aku pengennya bangun bisnis malah mulai dari kampus. Syakira, karena dari kampus itu aku bisa dapet nge-grab marketku. Anak-anak kampus itu kan gede banget marketnya. Itu gimana nih Mbak, saran Mbak bagi anak-anak yang malu gitu untuk menyebarkan produk-produk mereka? Mungkin mereka belum percaya diri karena merasa, aduh produk saya bisa gak ya besar, produk saya mau gak ya dibeli. Jadinya akhirnya mereka malu untuk menyebarkan gitu Mbak. Oke, malu itu sebenarnya aku dulu juga pemalu. Karena latar belakang aku orang pendidikan, bukan orang bisnis. Jadi aku bukan orang yang marketing banget gitu dulu, bukan orang yang tampil. Tapi awal mula ketika malu itu memang bisnis online tuh jadi solusinya. Karena online kita gak perlu ketemu sama orang. Oh iya betul. Mau menawarkan tinggal ngetik doang. Iya. Syakira gitu. Jadi buat kalian yang malu, coba deh kalian
pakai online, bisnis online dulu. Kalau ada satu pembeli itu bakalan nagih. Jadi sekali kita jualan di online terus ada yang beli, itu kayak ngepancing rezeki yang lain, terus kita jadi kayak nyandu gitu loh, pengen promosi terus gitu. Dari situ nanti jiwa-jiwa introvertnya berubah jadi ekstrovert kalau ketemu dengan market kita gitu, pangsa pasar kita. Satu lagi tadi bicara tentang AI. AI itu bukan penghambat. Karena Mbak Indah di usia yang tahun ini 40 tahun, milenial juga, bukan Gen Z. AI itu sangat membantu untuk kerja manusia. Bayangin kita di galeri, kita foto pakai handphone, satu brush mutiara gini. Fotonya biasa aja, tapi kalau kita udah masukin chat GPT gitu ya untuk diedit dan sebagainya, itu udah kayak di foto studio. Yang kalau bayar kan mahal gitu. Betul. Jadi AI itu sebenarnya mempermudah kerja manusia, bukan untuk memusnahkan kreativitas manusia, enggak, tapi untuk memudahkan aja. Ada beberapa part yang bisa ditambah dengan AI jadi lebih profesional. Oh iya Jatuhnya. betul Mbak ya, betul banget. Nah begitu guys, jadi jangan deh terlalu banyak mikir yang terlalu jauh gitu teman-teman ya. Nah mungkin ini untuk pertanyaan kita yang terakhir mungkin sebagai closing juga kita ya. Kira-kira dari seluruh perjalanan hidup dan juga perjalanan bisnis dari Mbak Indah, apa hal berharga atau pelajaran yang bisa Mbak berikan kepada kita semua atau pengalaman paling berharga yang menurut Mbak? Pengalaman paling berharga itu adalah ketika kita mulai bisnis. Mulai bisnis tanpa modal itu adalah pengalaman paling berharga saya Syakira, karena dari situ starting point saya membentuk perempuan yang lebih berdaya. Saya jadi lebih berdaya karena saya punya mandiri secara finansial. Saya lebih berdaya karena saya bisa memberdayakan perempuan-perempuan lain untuk ngajak mereka jadi business owner. Dan saya lebih berdaya ketika kita perempuan punya bargaining position di masyarakat. Gitu lebih kuat. Baik, sangat amat luar biasa sekali teman-teman semua ya Mbak Indah ini. Saya sangat amat terinspirasi dari seluruh kisah-kisahnya. Jadi saya sangat suka Mbak untuk mendengar kisah-kisah inspiratif dari orang-orang itu. Jadi wah keren sekali. Sangat amat merasa senang bisa berbicara dengan Mbak Indah di sini. Sama-sama Syakira. Ya, terima kasih banyak Mbak Indah atas waktunya, pengalamannya dan juga inspirasi yang telah dibagikan kepada kami semua yang ada di sini, yang teman-teman Sobat Kampus Biru juga yang nonton. Ya, oke. Baik, jadi semoga cerita dan pengalaman Mbak Indah ini bisa menjadi motivasi bagi para penonton, bagi saya juga, dan juga untuk kita semua agar terus belajar dan juga untuk terus bermimpi, terus meninggikan mimpi kita. Kemudian untuk berani mengambil langkah, tidak takut-takut lagi, dalam mewujudkan cita-cita kami semua, begitu. Baik Mbak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sangat amat senang sekali karena saya sangat tahu brand Indah Mutiara Lombok itu saya sering lihat dan ternyata di depan saya ini duduk ownernya langsung teman-teman. Kita tangan dulu sebentar. Oke, mungkin segitu saja dari saya dan juga Mbak Indah. Terima kasih banyak Mbak sekali lagi. Oke guys, mungkin segitu saja teman-teman semua. Saya Syakira Aula Firmayanti pamit undur diri dari episode podcast FEB episode 15 ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.